Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah biogeografi. Dan di pertemuan kali ini kita sudah menginjak di minggu ke-7, di mana kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita sebelumnya, di mana di minggu 6 kemarin kita sudah membahas pembagian zonasi-zonasi atau pembagian wilayah biogeografi yang sudah disusun oleh para ahli dunia, yang didasarkan pada wilayah biogeografi yang ada di daratan maupun wilayah biogeografi yang ada di atas lautan, pembagian secara dunia. Kemarin di pembagian wilayah daratan kita sudah membahas ada 3 secara umum ya, yaitu ada ecoregion air tawar, ecoregion air asin, dan juga ecoregion air tawar atau air permukaan, kemudian akuatik, kemudian ecoregion terestrial, dan juga ecoregion yang transisi air apayau gitu nggih. Itu yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu setelah teman-teman tahu secara umum pembagian wilayah biogeografi atau zonasi ecoregion di seluruh dunia, terus lantas bagaimanakah kondisi di Indonesia? Terus kemudian bagaimanakah pembagian zonasi biogeografi atau wilayah geografi atau ecoregion di Indonesia? Apakah mirip dengan apa pembagian yang ada di dunia ataukah ada yang sedikit berbeda? Sekarang yang dipertanyakan gitu. Kenapa kita patut pelajari ini? Karena kemarin kita sudah singgung sedikit tentang konsep ecoregion di Indonesia, bahwa ecoregion di Indonesia itu kan sudah dijadikan atau diamanahkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana kalau kemarin saya berikan bagiannya itu ecoregion itu berperan sebagai bahan dalam merencanakan suatu perencanaan lingkungan atau merencanakan suatu kondisi lingkungan. Karena dia posisinya sebagai perencanaan, maka ecoregion ini diperlukan untuk menyusun berbagai macam pengelolaan, berbagai macam kebijakan di bidang pengendalian lingkungan, pengendalian dampak pencemaran, itu semua harus berawal dari zonasi ecoregion. Makanya pemahaman ecoregion terutama di Indonesia, ya, karena kita tinggalnya di Indonesia, itu sangatlah penting. Karena teman-teman nanti jika kedepannya nanti berkiprah, baik itu di bidang lingkungan, baik itu di bidang pembangunan wilayah, pasti akan yang ketemu namanya zona ecoregion. Karena zona ecoregion ini sudah diamankan undang-undang dan dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan lingkungan hidup di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Bagaimanakah kondisi wilayah biogeografi di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, para ahli-ahli biogeografi yang di Indonesia itu untuk pembagian wilayah biogeografinya itu terbagi menjadi 2 konsep. Yaitu yang pertama, konsep yang menganut dari konsep pembagian klasifikasi ecoregion dunia, dan satu lagi yang dibuat sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia, yaitu yang dinamakan ecoregion tadi. Nah, kalau menurut klasifikasi ecoregion di dunia, kemarin kita sudah bahas ya, bahas apa itu kemarin pembagiannya. Kalau di terrestrial itu ada yang Nearktik, ada Palearktik, Indomalaya, Australasia, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau ecoregion laut itu ada pembagiannya berdasarkan Samudra Hindia, Pasifik, Atlantik, Arktik Utara, Arktik Selatan, dan seperti itu. Nah, itu kesemuanya basisnya, dasar pembagian yang menurut klasifikasi dunia itu kan dasarnya adalah dari sebaran flora fauna. Jadi kenapa dipisahkan antara seperti di terestrial ya, ada Indomalaya dan Australasia, karena kondisi spesies di Indomalaya dan Australasia itu berbeda, sehingga dipisahkan. Kenapa Indomalaya dengan yang Eurasia atau Asia yang utara itu berbeda? Karena kondisi flora dan faunanya itu juga berbeda. Kenapa di Amerika Selatan dipisah sendiri, di zona Nearktik sendiri, kemudian ada zona Palearktik? Karena ya kondisi flora dan faunanya juga berbeda, variasinya ada keberagaman. Akan tetapi ketika
Klasifikasi ekoregion dunia yang didasarkan pada sebaran flora fauna ini digunakan atau diterapkan dalam kajian-kajian dalam perencanaan lingkungan hidup yang wilayahnya itu mungkin lebih sempit, mungkin dalam cakupan cakupan negara. Persebaran flora fauna ini tidak terlalu bervariasi. Apalagi pada wilayah-wilayah yang daratan, misalkan seperti daratan di Eropa, seperti di Italia atau seperti di Inggris atau di Jerman, itu yang dia hanya memiliki satu zona ecoregion, sehingga variasi untuk kebijakan pada ranah di negara itu menjadi bias, tidak bisa bervariasi juga. Nah, seperti di Indonesia pembagian menurut klasifikasi ekoregion dunia untuk yang terestrial, Indonesia cuma terbagi menjadi 2. Nanti kita akan bahas, yaitu yang Malaya, dan juga satu lagi yaitu Australasia. Nah, ketika itu mau diterapkan untuk kebijakan, karena itu sudah diamanahkan undang-undang bahwa ekoregion itu dijadikan sebagai dasar kebijakan, ya itu akan susah. Karena apa? Karena kalau didasarkan sebaran flora fauna yang berbeda itu hanya Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, sehingga perencanaannya nanti hanya bisa terbagi atau variasinya hanya 2, yaitu bagian barat, bagian timur. Padahal bagian barat itu pulau-pulaunya berbeda. Pengelolaan di Sumatera tidak mungkin disamakan dengan Jawa, Jawa tidak mungkin disamakan dengan Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan potensi bencananya berbeda. Kalimantan tidak rawan gempa, tidak rawan letusan gunung api, tapi rawannya banjir. Di Jawa berbeda, di Jawa ada rawan gunung api, rawan gempa, termasuk juga ada rawan banjirnya, sehingga pengelolaannya jelas akan berbeda. Sehingga kalau didasarkan pada ecoregion yang hanya dasarnya sebaran flora fauna, ini akan menjadi susah dalam membuat kebijakan. Nah, oleh karena itu di Indonesia muncul suatu kebijakan lain untuk pembagian zona ecoregion yang didasarkan pada basis bentang lahan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu yang disebut sebagai konsep ecoregion dengan dasar delineasi yaitu bentang lahan. Ini dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan akhirnya nanti ini dimasukkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tadi, bahwa yang dinamakan sebagai zona ecoregion. Nah, dan ini insya Allah kita akan bahas juga zona ecoregion di Indonesia. Zona ecoregion Indonesia, kita bahas dulu yang bagaimanakah kondisi Indonesia berdasarkan pembagian ecoregion di dunia ya. Berdasarkan pembagian ecoregion dunia yang pada kawasan terestrialnya, Indonesia itu sebenarnya cuma terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada zona yang pertama yaitu pada zona biogeografi Indo-Malaya dan zona biogeografi Australasia. Secara gampangnya, pada zona biogeografi Indo-Malaya, Indonesia itu terbagi menjadi yang di bagian barat, yaitu meliputi wilayah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi. Ini masuk ke dalam zona Indo-Malaya. Sementara yang masuk pada zona biogeografi Australasia meliputi dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian ada Maluku, ada Papua. 3 ini. Jadi Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu masuk ke zona Australasia, sementara yang lainnya Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Sulawesi dan Kalimantan masuk ke dalam zona Indo-Malaya. Pembagian seperti itu. Nah, pembaginya antara zona Indo-Malaya dan juga zona Australasia ini dikenal dengan nama garis Wallace atau Wallace Line. Jadi kenapa ini terpisahkan antara Indo-Malaya dan Australasia itu karena gara-gara ada yang namanya garis Wallace. Kenapa ada garis Wallace? Ya karena sifat karakteristik sebaran flora dan faunanya antara di zona Indo-Malaya yang di sisi barat dengan di sisi timur itu berbeda. Di sisi timur faunanya mirip Australia, sementara yang sisi barat faunanya itu dia mirip ke benua Asia. Kenapa seperti itu? Nah, karena ini bisa dijelaskan secara geologi. Karena kalau teman-teman nanti membaca lebih jauh tentang apa itu proses terbentuknya Indonesia secara geologi,
Wilayah seperti Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kalimantan, dan juga Sulawesi ini nanti dia masuk ke dalam paparan paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda itu secara lempeng atau tektonik lempeng dia masuk ke dalam lempeng Eurasia atau mirip dengan Asia. Sehingga ketika itu direkonstruksi secara purba dulunya antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi itu menjadi suatu kesatuan daratan dengan wilayah di Asia, benua Asia. Karena termasuk dalam satu lempeng Eurasia. Nah, mungkin ini yang sedang juga hits atau populer atau tren sekarang ini ya. Jadi yang sekarang ini yang sedang populer itu kan mengungkap kembali peradaban di Sundaland atau di kawasan paparan Sunda. Sundaland ini termasuk Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ini masuk ke lempeng yang Asia, sehingga karena dia dulunya masuk bergabung jadi lempeng Asia, sehingga faunanya itu mirip dengan Asia, sama. Nah, berbeda dengan yang di bagian timur seperti Nusa Tenggara, Papua, kemudian Maluku, itu dia dulunya merupakan merupakan batas kontinen yang dia ikut ke lempeng yang di sisi selatan, yaitu lempeng di Samudra Hindia, dan dia masuk ke dalam termasuk jajarannya wilayah benua Australia dulunya, sehingga fauna dan juga floranya juga mirip dengan fauna dan flora yang ada di Australia seperti itu. Nah, itu kenapa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indomalaya dan juga Australasia. Tetapi nanti dalam perkembangannya ternyata antara fauna di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan itu memiliki perbedaan dengan fauna yang ada di Sulawesi. Ternyata Sulawesi ini faunanya juga khas secara letak agak sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia bagian barat seperti di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera. Oleh karena itu nanti muncul garis yang kedua, yaitu yang dinamakan garis Weber. Garis Weber ini dia membatasi menjadi wilayah Sulawesi itu menjadi wilayah yang sendiri, berbeda. Sehingga pembagiannya di Indonesia sekarang itu ada terbagi menjadi Wallace Land dan juga Weber Land. Wallace Land itu ada Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan yang memiliki flora dan fauna yang hampir mirip. Sulawesi sendiri yang di zona tengah, kemudian yang sisi timur itu ada Papua, Maluku, Nusa Tenggara yang dia faunanya cenderung mirip di Australia seperti itu. Jadi Sulawesi terpisah berdasarkan garis Weber. Kalau hanya Wallace hanya membagi menjadi dua, Indomalaya dan Australasia. Dalam perkembangannya karena ternyata diteliti di Sulawesi itu faunanya unik atau khas. Dia merupakan fauna transisi antara zona yang di Indomalaya dan juga Australasia. Dia itu ada Indomalaya, faunanya itu ada ciri khas Indomalaya ada, yang ciri khas Australasia ada, sehingga dia disebutkan sebagai zona transisi atau di zona tengah. Makanya dibagi lagi menjadi dua oleh garis yang namanya garis Weber Land. Nah, kemudian ini kita bahas satu persatu ya. Ini ada yang namanya Bioregion Sundaland. Bioregion Sundaland ini tadi yang saya katakan yang di sisi bagian barat, atau yang dia masuk ke bagian ecoregion Indomalaya. Ecoregion Indomalaya itu nanti terbagi menjadi bioregion. Nah, bioregion yang pertama yaitu bioregion Sundaland. Namanya Sundaland berarti kan tanah Jawa, berarti ada meliputi bagian Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Ini dinamakan bioregion Sundaland. Bioregion Sundaland itu ada apa saja ciri khas di bioregion Sundaland? Di bioregion Sundaland itu ada beberapa ciri khas karakteristik, yaitu secara bentukan-bentukan yang ada di situ ada hutan daun lebar atau broadleaf yang berupa pada kondisi lembab, tropis, dan juga subtropis. Ada hutan, contohnya di daerah di dataran rendah Kalimantan, dataran tinggi Kalimantan, hutan gambut Kalimantan, kemudian ada hutan di Jawa dan juga di Bali Timur, hutan di Jawa Barat, dan seterusnya. Itu kan bisa baca di sini.
Kemudian yang kedua ada hutan konifer tipis. Hutan konifer tipis itu dia merupakan hutan yang dia memiliki tidak memiliki tajuk yang lebar dan tajuknya cenderung hanya meruncing-runcing. Makanya contohnya adalah hutan pinus tropis di Sumatera. Jadi dia tegaannya itu berupa tegaan-tegaan yang mirip seperti runcing-runcing. Kalau yang hutan daun lebar itu kan dia ada tajuk-tajuk vegetasi yang lebar dan menutupi atas permukaannya. Sehingga kalau teman-teman lihat dari atas, kalau yang hutan daun lebar itu ya semua bagian atasnya tertutupi oleh daun-daun itu dan rapat-rapat, vegetasinya kerapatannya tinggi. Kalau yang konifer tropis itu banyak vegetasinya tapi kerapatannya rendah. Kenapa? Karena dia daunnya itu tidak membentuk tajuk yang lebar tapi tajuknya hanya tipis. Makanya dinamakan hutan konifer tropis. Kemudian contoh lain ada pembagian lain yaitu ada padang rumput dan semak dataran tinggi. Contohnya padang rumput di Gunung Dataran Tinggi di Kinabalu di Kalimantan. Kemudian ada hutan bakau juga. Hutan bakau ditemukan di Kalimantan, di Sumatera juga masih ada. Di Jawa beberapa juga masih ada yang hutan bakau. Nah, itu pembagiannya. Jadi ada 4 yaitu hutan daun lebar yang lembab tropis dan subtropis, hutan konifer tropis, padang rumput dan semak dataran tinggi dan juga hutan bakau. Nah, nanti letaknya sebarannya teman-teman bisa baca di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu bioregion Wallacea. Bioregion Wallacea ini tadi yang terbagi oleh garis Weber. Jadi tadi kan awal mulanya ketika pembagian di awal itu Indonesia kan hanya terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan garis Wallace, yaitu ada Indonesia bagian barat yang dinamakan sebagai Indomalaya atau Sundaland atau bioregion Sundaland. Kemudian di sisi timur yaitu di bioregion Sahul atau yang dia Australasia. Tetapi dalam perkembangannya ternyata Sulawesi dan beberapa wilayah di Nusa Tenggara itu dia memiliki perbedaan dengan wilayah yang Indomalaya dan Australasia. Dikatakan mirip Indomalaya, ada miripnya, tetapi tidak mirip persis. Dikatakan mirip Australasia, ya ada miripnya tetapi tidak mirip persis. Makanya dia dibagi lagi oleh yang namanya garis Weber dan dinamakan sebagai zona transisi atau zona transisi antara ecoregion atau wilayah geografi yang Sundaland atau yang Indomalaya dan wilayah geografi yang Australasia. Dan nama lain dari yang zona transisi ini dinamakan sebagai bioregion Wallacea. Nah, bioregion Wallacea itu secara umum dibagi hampir mirip dengan yang di wilayah Sundaland, yaitu ada hutan daun lebar lembab tropis dan juga subtropis. Contohnya di hutan daun lebar di Banda, di Buru, Halmahera, di dataran rendah Sulawesi, dataran tinggi Sulawesi dan seterusnya. Ini bisa nanti teman-teman lihat. Dan juga ada hutan daun lebar yang kering tropis dan subtropis. Nah, bedanya ini. Kalau tadi yang di wilayah barat itu sudah ada yang hutan daun lebar kering. Padahal hutan daun lebar kering ini ciri khas dari bioregion yang ada di Australasia. Kalau ciri khas yang di sisi barat itu ciri khasnya dia ada daerah yang tropis yang curah hujannya tinggi. Sementara yang sisi Australasia ciri khasnya ada kecenderungan seperti kering seperti daerah Australia. Dan Wallacea ini menjadi transisi. Ada yang wilayah tropisnya, yang lembabnya, ada wilayah yang keringnya juga. Yang wilayah kering itu seperti apa? Seperti hutan musiman di Nusa Tenggara. Di beberapa Nusa Tenggara, terutama Nusa Tenggara Timur itu banyak yang hutan musiman yang kering. Kemudian hutan musiman di Sumba, hutan musiman di Timor dan Wetar dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang bioregion yang Nugini. Bioregion Nugini itu tadi yang wilayahnya Australasia ya. Contohnya ada hutan daun lebar yang lembab tropis. Kemudian wilayahnya itu ada di hutan hujan di Biak, ada di dataran tinggi Pegunungan Tengah, di Nugini Selatan dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Kemudian ada ciri khasnya yang lain yaitu ada padang rumput, sabana dan semak tropis subtropis. Contohnya juga di Papua ditemukan di Transvaal.
Kemudian pada rumput dan semak dataran tinggi, contohnya di Papua di pegunungan tingginya, subgunung pegunungan tingginya di Papua dan juga di wilayah Maluku itu ada, dan hutan bakau. Hutan bakaunya, kalau hutan bakau banyak di wilayah Maluku juga ada, di wilayah Papua itu juga ada. Yang bioregion Nugini. Nah, nanti untuk sebarannya itu teman-teman bisa cari sendiri ya di sumber referensi, bisa di website, di Google tentang bioregion Nugini. Contohnya wilayah di hutan hujan yang di Papua itu seperti apa, hutan bakaunya seperti apa, padang rumputnya seperti apa, savananya seperti apa, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini kalau kita mau lihat atau kaji dari persebaran faunanya. Persebaran fauna tadi ya dibatasi oleh dua ya, garis Wallace dan juga garis Weber. Garis Wallace itu membagi Indonesia menjadi dua, yaitu yang ekoregion Indo-Malaya dan ekoregion Australasia. Sementara kalau Weber membagi Indonesia menjadi tiga, yaitu yang di ekoregion di Indo-Malaya atau kita sebutnya Sundaland, kemudian ekoregion di tengah atau zona transisi atau Wallacea, dan di paling timur ada ekoregion Australasia atau ekoregion Nugini. Nah, kalau dari faunanya tadi kita sudah berbicara tentang floranya ya, pembagian contoh-contoh di floranya. Kalau faunanya bagaimana? Kalau faunanya, kalau yang di sisi barat yang terbatasi oleh garis Wallace atau di ekoregion Sundaland itu tipenya cenderung mirip tipe Asia. Cenderung mirip Asia karena dulunya ini adalah gabungan dari lempeng Eurasia atau pecahan dari benua Asia, sehingga faunanya mirip Asia, sehingga tipenya Asiatis. Contohnya apa? Contohnya ada harimau. Harimau ditemukan baik di Sumatera maupun di Jawa. Ini ada sebarannya, teman-teman bisa lihat. Ada orangutan. Orangutan banyak ditemukan di Kalimantan. Beberapa ditemukan di Sumatera juga masih ada, tapi yang banyak di Kalimantan. Kemudian ada badak. Badak itu ditemukan di Jawa, tapi hanya di ujung kulon yang masih eksis. Kemudian di Kalimantan masih di hutan hujan tropisnya masih banyak badak. Sumatera juga masih banyak di hutan hujannya tropis. Termasuk juga gajah. Gajah itu sudah ditemukan di mana saja nih? Baik di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Ini ada contoh-contoh tipe hewan Asiatis. Mungkin ada contoh yang lain lagi. Nanti teman-teman bisa cari. Kemudian kalau ini hanya contoh saja, hanya mengilustrasikan bahwa apa itu garis Wallace dan juga garis Weber itu didasarkan atau dibagi berdasarkan dari variasi di flora dan juga faunanya. Tapi kita tidak akan bahas detail contoh flora faunanya itu seperti apa, tidak. Tapi paling tidak kita tahu ternyata pembagian yang berdasarkan garis Wallace dan juga garis Weber itu didasarkan pada perbedaan flora dan fauna begitu. Nah, kalau yang Sulawesi ini tadi saya katakan itu tipe peralihan, yaitu peralihan antara yang zona Asiatis dan juga Australasia. Contohnya ada apa? Contohnya ada komodo. Komodo ditemukan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada anoa. Anoa ini banyak ditemukan di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara yang timur. Dan juga ada babi rusa. Babi rusa juga banyak ditemukan di Sulawesi dan seterusnya. Jadi ciri khasnya itu kan ciri khas hewan tipe peralihan. Kemudian yang terakhir yaitu yang di sisi paling timur ada yang Australis, yaitu tipenya Australis. Jadi dia mirip hewan-hewannya itu mirip Australia karena dulunya ini merupakan pecahan atau mikrokontinan dari yang gabungannya benua Australia. Contohnya apa? Contohnya ada burung kasuari, burung cendrawasih dan seterusnya. Nah, kalau coba teman-teman lihat seperti fauna-fauna di tipe Australis seperti cendrawasih, kasuari itu kan tidak mungkin ditemukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa dan Sumatera pada kondisi habitat alami ya. Kalau di kebun binatang ya mungkin bisa karena sudah dibudidayakan. Tapi pada kondisi alami tidak akan ditemukan di wilayah di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa dan Sumatera. Ya, inilah ya kenapa dibagi karena ya flora-faunanya berbeda. Anoa tidak mungkin ditemukan di wilayah Papua, tidak mungkin di wilayah Jawa itu ada anoa, Sumatera ada anoa, enggak ada. Begitu juga seperti harimau itu ditemukannya hanya di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Di Papua tidak ada harimau seperti itu. Nah, inilah saya yang intinya di sini ingin menjelaskan bahwa pembagian konsep zona biogeografi di dunia yang juga digunakan di Indonesia yaitu pembagian berdasarkan garis Wallace, garis Weber
itu dia dibagi berdasarkan variasi atau keanekaragaman dari flora dan fauna. Kenapa dibagi ada garis-garis itu ya? Karena jenis faunanya itu berbeda. Makanya dikelompokkan menjadi satu yang memiliki wilayah-wilayah yang memiliki fauna dan juga flora yang khas atau yang sama seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke klasifikasi yang kedua. Nah, jika kalau teman-teman tadi lihat pembagian Indonesia itu hanya terbagi menjadi 3, itu akan susah ketika ingin kita melakukan pengelolaan lingkungan secara detail. Apalagi kalau ranah kebijakannya di tingkat kabupaten. Nah, kalau di Jawa, semua kabupaten berarti prinsip pengelolaannya itu sama. Jawa dan Sumatera pengelolaannya harusnya sama kalau mendasarkan pada konsep geografi di dunia. Tetapi pada kenyataannya jelas kondisi di Sumatera dan Jawa berbeda. Jawa dan Kalimantan berbeda, Kalimantan Sumatera berbeda. Nah, oleh karena itu maka Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, kalau dulu Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan konsep pembagian wilayah geografi yang berdasarkan pada bentang lahan atau bentang alam, yang didasarkan pada konsep geografinya, bentang alam atau bentang lahan. Nah, ini tertuang dalam undang-undang ya, yang mengatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, yaitu berdasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018. Nah, pada SK keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, wilayah ekoregion di Indonesia itu secara umum juga sudah dibagi-bagi oleh para ahli. Secara umum pembagian wilayah ekoregion KLHK yang ada di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan tahun 2018, di Indonesia pengelolaan ekoregion itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 wilayah pengelolaan ekoregion. Jadi kenapa disebut sebagai wilayah pengelolaan? Karena nanti di dalam wilayah pengelolaan bisa diturunkan ekoregion di dalamnya. Jadi tidak berhenti di pusat pengelolaan. Kenapa dibuat pusat pengelolaan yang hanya 7? Karena nanti untuk koordinasi ke nasional. Karena ketika misalkan nanti pembagian ekoregion itu dibuat sudah detail per pulau ataupun mungkin per kabupaten, per provinsi, nanti kesusahannya adalah untuk pelaporan lingkungan yang dalam lingkup ekoregion itu tadi. Di nasional akan menerima laporan banyak, makanya dibuat yang namanya zona pengelolaan yang dikelompokkan berdasarkan 7 zona pengelolaan ekoregion. Yaitu yang pertama ada pusat pengelolaan ekoregion di Sumatera yang wilayahnya itu meliputi semua pulau Sumatera yang besar dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian ada Kepulauan Riau, kemudian Kepulauan Mentawai dan seterusnya. Kemudian ada pusat pengelolaan ekoregion Jawa yang meliputi Pulau Jawa dan juga Madura. Kemudian ada pusat pengelolaan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada pusat pengelolaan ekoregion Kalimantan yang meliputi Pulau Kalimantan. Kemudian pusat pengelolaan ekoregion Sulawesi yang meliputi Pulau Sulawesi dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan ada pusat pengelolaan ekoregion Maluku yang meliputi Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir yaitu pusat pengelolaan ekoregion Papua yang meliputi Pulau Papua. Nah, itu pembagiannya. Jadi pembagian ekoregion di Indonesia secara umum itu terbagi berdasarkan pulau-pulau, gugusan pulau-pulau untuk pengelolaannya. Tetapi nanti di pusat pengelolaan ekoregion Sumatera itu diturunkan banyak ekoregion lagi. Jadi di Sumatera ada macam-macam ekoregionnya, di Jawa juga ada macam-macam ekoregionnya, Kalimantan macam-macam, Papua macam-macam lagi, Maluku macam-macam lagi, Sulawesi macam-macam lagi, seperti itu. Nah, ini yang berdasarkan pembagian ekoregion KLHK. Sehingga ketika pembagian ekoregionnya itu berdasarkan pada bentang alam atau bentang lahan yang bisa terbagi-bagi menjadi seperti ini, sehingga pengelolaannya akan berbeda-beda imbasnya. Pengelolaan di ekoregion Sumatera jelas akan berbeda dengan pengelolaan ekoregion di Jawa. Ekoregion Jawa pengelolaannya akan berbeda di Kalimantan. Kalimantan akan berbeda dengan Papua. Papua berbeda dengan Sulawesi. Sulawesi berbeda dengan Bali, Nusa Tenggara, seperti itu. Sehingga pengelolaan lingkungannya akan menjadi lebih komprehensif, akan lebih tepat guna, akan lebih efektif. Tidak seperti tadi pembagian yang berdasarkan garis Wallace atau garis Weber, cenderung umum.
Nah, ini sudah cenderung yang khusus atau detail, diatur sendiri di Indonesia. Nah, ini untuk yang di dalam keputusan menterinya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi, bahwa di ecoregion di Indonesia itu didasarkan pada hierarkinya. Ada yang dinamakan ecoregion nasional, yaitu skala 1:1.000.000. Yang di situ parameter yang digunakan yaitu parameter morfologi atau kenampakan morfologi secara nasional. Skalanya itu 1:1.000.000 kalau dalam skala pemetaan. Jadi ketika teman-teman nanti misalkan setelah lulus disuruh untuk membuat peta ecoregion dengan skala 1:1.000.000, berarti teman-teman harus memetakan dalam skop nasional, yaitu ecoregion nasional. Terus kemudian di bawahnya ecoregion nasional terbagi-bagi menjadi ekonusa. Ekonusa itu dalam pulau. Jadi misalkan tadi ya, yang Sumatera berarti ekonusa Sumatera, Jawa berarti ekonusa Jawa, Kalimantan ekonusa Kalimantan, Sulawesi berarti ekonusa Sulawesi, Maluku ekonusa Maluku, Papua ekonusa Papua. Kalau Bali Nusa Tenggara berarti ekonusa Bali dan Nusa Tenggara, seperti itu. Itu skalanya 1:500.000. Parameter yang digunakan yaitu untuk analisis bentang lahannya yaitu morfologi dan juga genetik atau proses-proses genetiknya seperti solusional, denudation, fluvial, vulkanik yang sudah kemarin kita bahas di geologi. Itu yang genetiknya. Di bawahnya pulau kepulauan ada yang di tingkat provinsi, namanya ekodistrik. Skalanya 1:250.000. Ini parameternya sudah semi detail. Dan yang paling terakhir, yang paling bawah yaitu yang di tingkat kabupaten atau kota, namanya ekotapa. Skala yang digunakan yaitu 1:50.000 dan 1:25.000 dan atau 1:25.000. Ini skalanya sudah detail, parameternya juga yang digunakan sudah detail. Sehingga nanti teman-teman tinggal ketika sudah nanti bekerja, ketika ada disuruh untuk membuat, ya tergantung. Misalkan teman-teman nanti disuruh membuat konsep zonasi ecoregion di Kabupaten Surakarta atau di Kota Surakarta, berarti yang digunakan batasnya itu adalah ekotapa. Kalau disuruh di tingkat provinsi Jawa Timur, berarti yang digunakan adalah ekodistrik. Kalau disuruh di tingkat pulau, ya di satu pulau Kalimantan, berarti yang digunakan adalah ekonusa, seperti itu. Nah, ini kalau untuk wilayah pembagiannya terkait dengan kalau teman-teman nanti membutuhkan untuk peta-petanya, peta sebaran atau pembagian ecoregionnya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya sudah dibagi-bagi. Jadi di wilayah pengelolaan Sumatera ecoregionnya apa saja itu sudah dipetakan. Di Jawa itu ada ecoregion apa saja sudah dipetakan. Kalimantan ada ecoregion apa saja sudah dipetakan. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa mengunduhnya, bisa cari di web ini. Jadi nanti teman-teman bisa buka, coba di websitenya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ ada peta-peta seluruh ecoregion di Indonesia dari 7 wilayah pengelolaan ecoregion tadi. Kalau teman-teman klik Sumatera, ini akan muncul peta pembagian ecoregion di Sumatera. Ada ecoregion apa, bla 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 di Sumatera. Jawa dibuka nanti hanya Pulau Jawa, pembagian ecoregionnya seperti apa nanti bisa dilihat. Contoh di peta yang ekonusa. Jadi nanti kalau teman-teman buka peta salah satu saja, atau misalkan saya contohnya kan di Jawa ya, di Jawa itu nanti kalau ketika dibuka petanya akan muncul peta seperti ini. Di dalam tubuh petanya itu akan ada legenda yang berwarna-warni. Nah, warna-warni ini menunjukkan apa? Bisa dibaca di bawahnya. Dia masuk ecoregion apa? Oh, ternyata yang berwarna merah berarti dia apa? Dicari di sini, yaitu adalah kalau yang merah ini berarti apa? Berarti kalau dicari di sini adalah yang pegunungan vulkanik. Berarti dia ecoregion pegunungan vulkanik. Kalau yang kuning ini apa? Kuning seperti ini. Kuning dicari, kuning itu apa? Perbukitan kars. Berarti dia ecoregion perbukitan kars, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman cari di Sumatera juga akan keluar Pulau Sumatera dan akan terlihat seperti ini. Nah, ini saya contohkan aja di ekonusa di Jawa, tapi saya hanya potong yang Jawa bagian timur saja, tidak seluruh Jawa, hanya yang Jawa bagian timur. Ada bagian timur itu sudah banyak sekali ecoregionnya, ada dataran pantai, dataran fluvial, dataran fluvio-vulkanik, dataran organik atau koral, dataran kars, dataran vulkanik, dataran struktural, denudasional, dan seterusnya. Bisa teman-teman nanti baca. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Dasarnya delineasi di ecoregion itu adalah bentang lahan atau landscape.
Nah, bentang lahan atau landscape itu apa? Nah, itu kemarin kita sudah bahas, tapi sedikit mengulang saja untuk merefresh, yaitu ada merupakan bentangan permukaan bumi yang di dalamnya itu ada interaksi atau hubungan erat dan juga ketergantungan antara komponen lingkungan yang sifatnya non fisik dengan komponen yang sifatnya hidup, yaitu komponen lingkungan yang sifatnya abiotik seperti air, tanah, udara dengan yang hidup yaitu flora, fauna dan juga manusia, yaitu bentang lahan. Jadi nanti makanya ada bentang lahan karst. Kenapa dinamakan bentang lahan karst? Karena di situ ada kondisi air tanah yang khas yaitu berupa sungai bawah tanah. Ada batuan yang khas yaitu batu gamping. Ada kondisi tanah yang khas karena kandungan tanahnya itu banyak lempungnya. Sehingga aktivitas manusia di situ juga khas, yaitu tumbuhan yang bisa ditanami hanya tanaman palawija, tanaman lahan kering, tegalan, kan seperti itu. Flora yang bisa hidup pun juga flora yang khas, yaitu flora yang dia memiliki sifat kering atau tahan terhadap kondisi yang sedikit air, contohnya jati, kemudian ketela dan seterusnya, kan seperti itu. Itu bentang. Nah, kemudian jadi pertanyaan, bagaimana cara mendeskripsikan ecoregion? Jadi tadi kan ketika teman-teman sudah melihat petanya misalkan di Sumatera itu kan wilayah pembagiannya ecoregionnya ada banyak sekali. Di Jawa saja, Jawa Timur ecoregionnya sudah banyak. Ada ecoregion tadi perbukitan karst, ada ecoregion perbukitan vulkanik, ada ecoregion dataran karst, ada ecoregion dataran fluvial dan seterusnya. Terus bagaimana cara mendeskripsikan ecoregion itu? Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan ecoregion, karena ecoregion itu merupakan dasarnya adalah bentang lahan atau bentang alam, di mana di dalam bentang lahan atau bentang alam itu ada komponen-komponen yang harus diikut sertakan, baik komponen non fisik, komponen yang fisik, atau yang hidup, yang hayati. Makanya ketika teman-teman menjelaskan deskripsi ecoregion, itu teman-teman juga harus mendasarkan pada komponen-komponen di dalamnya. Ya, pertama yang harus masuk adalah komponen non fisiknya. Seperti apa? Sumber daya udaranya harus dijelaskan, sumber daya lahannya harus dijelaskan, sumber daya airnya harus dijelaskan, sumber daya mineralnya harus dijelaskan. Baru nanti masuk yang sumber daya yang hidup, yaitu sumber daya hayatinya dijelaskan dan juga sumber daya manusianya juga dijelaskan. Sehingga ketika teman-teman nanti disuruh menjelaskan, misalkan teman-teman disuruh untuk melakukan kajian di wilayah Kabupaten A. Petanya sudah ada dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Tinggal nanti teman-teman mendeskripsikan. Misalkan tadi di wilayah Jawa Timur, teman-teman disuruh untuk mendeskripsikan ecoregion di wilayah Surabaya. Setelah teman-teman lihat di petanya yang di-download di Kementerian Lingkungan Hidup tadi, ternyata di Surabaya itu ada ecoregion dataran fluvial, dataran aluvial. Ada misalkan dataran banjir, misalkan itu ecoregion itu. Terus bagaimana cara mendeskripsikannya? Ya deskripsikan berdasarkan ini. Deskripsikan kondisi sumber daya udaranya, deskripsikan kondisi sumber daya lahannya, sumber daya airnya bagaimana, sumber daya mineralnya bagaimana, kondisi sebaran flora faunanya bagaimana, dan juga termasuk sumber daya manusianya bagaimana. Nah, ini saya contohkan ya. Kalau untuk deskripsi ecoregion itu bisa dibuat tabel seperti ini. Pertama, teman-teman ungkapkan dulu bentang lahan atau ecoregionnya. Disebutkan apa? Biasanya ini didasarkan pada genesisnya atau proses pembentukannya atau asal proses utamanya. Bisa apakah karena proses pengangkatan, apakah karena proses aliran sungai atau fluvial, atau karena proses angin atau aeolin, apakah karena proses lautan atau marin. Nah, itu di tulisan bentang lahannya. Kemudian material batuannya disebutkan. Batuannya itu apa saja? Tipenya apakah termasuk batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf? Kalau beku itu termasuk batuan apa? Apakah granit, apa andesit, seterusnya. Kalau sedimen apakah dia termasuk batuan konglomerat, apa batu gamping, apa batu dan lain-lain. Metamorf termasuk marmer, apa termasuk batu sabak dan seterusnya. Itu disebutkan di situ material batuannya. Kemudian iklimnya disebutkan bagaimana kondisi curah hujannya, hujan rata-rata selama setahunnya seberapa, misalnya per bulannya berapa. Terus kemudian karakteristik sumber dayanya juga dijelaskan. Pertama tadi yang kondisi udaranya bagaimana, kondisi
suhunya bagaimana, kelembabannya bagaimana di situ, di ecoregion itu, anginnya bagaimana, penyinaran mataharinya bagaimana, termasuk ancamannya, yaitu seperti pencemaran udaranya dan juga sumbernya. Nah, kemudian sumber daya lahan juga dijelaskan, karakteristik lahannya bagaimana, terkait dengan jenis tanahnya apa, penggunaan lahannya apa, itu dijelaskan. Ancamannya juga termasuk apakah ada kekeringan, ada alih fungsi kah, atau ada kekritisan lahan kah, itu disebutkan. Sumber daya air juga sama, potensinya apa, disebutkan. Apakah ada sungai, sungainya namanya apa, debitnya berapa, air tanahnya bagaimana, apakah ada mata air, apakah ada danau atau ada rawa, disebutkan di situ. Termasuk juga ancamannya seperti ancaman pencemaran, kemudian penurunan ketersediaan misalkan adanya sedimentasi di danau waduk atau di sungai, adakah bencana alamnya seperti banjir atau kondisi kekritisan air secara hidrologis, apakah ada, itu nanti disebutkan. Kemudian sumber daya mineral juga disebutkan, jenis sumber daya mineral yang ada itu apa, cadangannya bagaimana, potensi pemanfaatannya bagaimana, sebarannya bagaimana, itu perlu dijelaskan. Termasuk ancamannya terkait dengan pemanfaatan atau eksploitasinya bagaimana, pencemarannya bagaimana, lahannya rusak bagaimana, itu di sumber daya mineralnya. Kalau sumber daya hayati, ya nanti sebarannya dilihat, flora, jenis floranya itu ada apa saja, faunanya itu ada apa saja yang endemik ya, yang endemik. Masuk sumber daya manusia itu terkait dengan kondisi kependudukannya bagaimana, kondisi sosial ekonominya bagaimana, pekerjaannya apa, kondisi kesehatannya bagaimana, kondisi kemiskinannya bagaimana, dan seterusnya. Termasuk juga ancaman-ancaman di dalamnya ya, bentuk-bentuk ancaman seperti lingkungan kumuh, kualitas sumber daya manusianya, konflik sosial yang terjadi itu bagaimana, itu harus dijelaskan. Nah, itu kira-kira cara mendeskripsikan untuk yang ecoregion yang ada di darat. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan saya beri tugas untuk yang ecoregion darat itu untuk mencoba untuk mendeskripsikan ecoregion yang sudah saya terangkan berdasarkan seperti apa yang sudah saya terangkan tadi, yaitu didasarkan pada kondisi sumber daya udara, sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya mineral, kemudian kondisi sumber daya hayati, flora faunanya, dan juga kondisi sumber daya manusianya bagaimana. Nah, kemudian sebelum ke situ, ini adalah ecoregion laut di Indonesia pembagiannya. Tadi ketika kita sudah banyak membahas di ecoregion darat, kemudian bagaimana kondisi pembagian ecoregion laut di Indonesia. Saya ambilkan pengertian dari ecoregion laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya. Ecoregion laut itu merupakan wilayah geografis bentang alam laut yang memiliki kesamaan ciri iklim mikro di lautnya, substrat dasar perairan, kisaran kedalaman, flora fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan bentang alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan juga lingkungan hidup. Jadi kalau kita bicara di bentang ecoregion darat, itu kan kesamaan dari sifat-sifat yang non fisik, yaitu kesamaan sifat non fisik dan juga sifat yang hayati, yaitu seperti flora fauna, kemudian air, tanah, udara, lahan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita bicara pembagian ecoregion laut di Indonesia, itu kita didasarkan pada kesamaan ciri iklim mikro di lautnya, kondisi substrat dasar perairannya, kondisi kisaran kedalamannya, dan juga flora fauna aslinya di dalam situ. Nah, kemudian selain berdasarkan itu, ada beberapa aspek penting dalam pendelineasian atau pembagian ecoregion laut di Indonesia, yaitu pertama berdasarkan dari potensi ekologisnya. Berdasarkan potensi ekologis, ecoregion laut di Indonesia itu terbatas menjadi 3. Ada bentuk-bentuk wilayah ekologis yang itu memiliki fungsi yang sangat penting atau mendukung terhadap kehidupan manusia, yaitu ada ekosistem atau ecoregion terumbu karang, ecoregion padang lamun. Padang lamun itu dia merupakan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lautan ya, seperti rumput-rumput laut itu padang lamun. Kemudian ada ecoregion mangrove yang tinggal di tepi pantai.
Itu berdasarkan potensi ekologisnya. Kemudian berdasarkan potensi bentang alam atau lautnya, dilihat dari potensi fisik bentang lautnya, dilihat dari topografi, kemiringan dan juga kondisi geologinya, dan dilihat dari kondisi oseanografinya. Dari potensi ekonominya juga harus dilihat dari potensi ekowisatanya. Apakah wilayah lautnya bisa dimanfaatkan untuk ekowisata atau tidak? Apakah bisa untuk snorkeling? Apakah bisa untuk diving? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Termasuk dengan potensi sosial budayanya, yaitu potensi sosial budaya masyarakat yang tinggal di tepi pantai atau di tepi pinggiran laut itunya. Masuk komposisi penduduknya, mata pencahariannya apa, pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, sejarah atau kultur sosialnya bagaimana. Nah, pembagian ekoregion laut di Indonesia itu juga sudah dibagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sekarang ya Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Pembagiannya itu ada 18 zona ekoregion laut di Indonesia yang didasarkan pada tadi dari potensi ekologis, berdasarkan dari apa itu kondisi sosial ekonominya, berdasarkan kondisi ekonominya dari apakah bisa dimanfaatkan untuk ekowisata, dan juga berdasarkan dari kondisi morfologi dari si laut itu sendiri. Sehingga terbagi jadi 18. Ada mulai ekoregion laut Samudra Hindia Barat Sumatera, ekoregion Samudra Hindia Selatan Jawa, ada ekoregion Selat Malaka, Laut Natuna, Karimata dan seterusnya sampai Laut Arafuru. Nah, pembagiannya itu sudah ada petanya seperti ini. Ini teman-teman tinggal mengambil atau mengekstrak. Dan di tiap ekoregion ini memiliki potensi flora dan juga fauna yang berbeda-beda. Ikannya yang ada di ekoregion yang di wilayah Samudra Hindia sini akan berbeda di Laut Arafuru sini potensinya. Akan berbeda di yang zona 15 ini di Laut Banda. Akan berbeda pada di zona Laut Jawa. Akan berbeda pada zona di perairan Bali dan Nusa Tenggara. Itu akan berbeda-beda kondisi floranya dan juga faunanya, termasuk ikan-ikannya itu beda. Nanti misalkan ada ikan pausnya di zona mana itu berbeda. Adakah ikan hiunya di zona mana itu letaknya itu berbeda-beda. Nah, inilah pembagian ekoregion laut di Indonesia. Nah, terkait nanti ciri khas faunanya seperti apa, ciri khas floranya seperti apa, nanti teman-teman bisa cari di sumber atau literatur ya. Karena ini ada 18 sehingga tidak mungkin kita bahas satu persatu. Nah, nanti teman-teman coba lihat saja. Nah, karena memang ekoregion laut ini pengelolaannya itu khas spesifik ya, tidak berbeda dengan yang darat. Kalau darat itu kita kan perlu kelolanya secara rigid. Nah, kalau sementara laut ini kan jarang kita manfaatkan. Yang paling yang memanfaatkan hanya kalangan tertentu saja seperti nelayan dan seterusnya. Sehingga pengelolaan untuk ekoregion laut ini biasanya itu dilakukan secara umum. Tetapi kalau yang darat karena pemanfaatannya itu banyak sekali, bisa untuk perkebunan, pertanian, untuk permukiman, untuk industri, makanya pengelolaan lingkungannya untuk perencanaannya itu juga harus berbeda-beda. Kalau yang laut cenderung sama karena pemanfaatannya ya sama, hanya untuk pemanfaatan apakah untuk wisata dan untuk perikanan saja kalau yang laut tadi, sehingga cenderung umum atau mirip atau sama. Nah, ini kalau kita tarik atau kaji tentang batas laut di Indonesia ya, kenapa pembagian batas ekoregion itu tadi di paling terluarnya itu sudah ada batasannya ya, karena untuk batas laut di Indonesia itu juga sudah diatur dan juga diatur dalam peraturan dunia di UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, dan juga diatur juga dalam undang-undang di Indonesia. Jadi menurut UNCLOS, batas Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada namanya zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial yaitu merupakan jarak 12 mil laut. 12 mil laut dari bibir pantai. Itu dinamakan landas kontinen atau zona laut teritorial. Zona laut teritorial atau zona laut wilayah itu 12 mil dari Dan Indonesia berhak memiliki kedaulatan 12 mil dari laut berdasarkan zona landas kontinen. Ini dibatasi menurut UNCLOS pada tahun 1982 diratifikasi dan juga dideklarasikan pada deklarasi Juanda tahun 13 Desember tahun 1957. Nah, kemudian
selain berdasarkan zona laut teritorial, ada yang namanya zona landas kontinen atau zona tambahan dari laut teritorial, yaitu sepanjang 12 mil. 12 mil ini juga masih milik Indonesia. Berarti 24 mil dari bibir pantai itu masih merupakan milik kedaulatan negara Indonesia. Ditarik dari garis pantai terluar. Sehingga implikasinya apa? Pada daerah-daerah atau pada negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang atau pada daerah kepulauan, mesti wilayah pemanfaatan lautnya itu mesti akan lebih luas dibandingkan pada wilayah daratan. Ini 12 mil dari bibir pantai dinamakan zona laut teritorial, tambahan 12 mil lagi di luar laut teritorial itu dinamakan zona landas kontinen, dan yang terakhir yaitu yang 200 mil dari landasan benua dinamakan sebagai zona ekonomi eksklusif. Yaitu zona ekonomi eksklusif sudah diatur juga dalam UNCLOS, dan Indonesia itu memiliki kedaulatan di sini juga. Jadi adanya hak eksklusif ekonomi negara pantai dan tidak ada hak politis. Baru setelah ZEE atau lepas dari 200 mil dari landas kontinen itu dinamakan laut lepas. Nah, laut lepas ini boleh dikelola oleh negara manapun, dan biasanya itu nanti ketika ingin mengeksploitasi itu diatur oleh badan otorita internasional. Jadi harus ada izin internasionalnya dulu, ada badannya sendiri. Di luar dari 200 mil tadi ya, di luar dari zona ZEE. Kalau masih dalam zona ZEE, landas kontinen, laut teritorial itu masih bisa dimanfaatkan mandiri oleh negara, yaitu batas kedaulatan negara. Itu seperti itu batas laut Indonesia. Oke, itu kira-kira materi yang bisa saya berikan tentang eco-legend yang ada di Indonesia. Dan ini ada tugas ya teman-teman. Teman-teman di sini nanti tugasnya mulai minggu ini sampai nanti beberapa minggu ke depan, yaitu teman-teman tolong nanti bagi dalam satu kelas itu dibagi 12 kelompok ya. Jadi dalam satu kelas ini tinggal dibagi 12 kelompok, monggo bisa dibagi rata. Berarti kalau jumlahnya mahasiswa itu sekitar ada 60, berarti dalam satu kelompok itu ada sekitar 5 orang. Ya 5 sampai 6 orang lah. Saya batasi maksimal 6 orang dalam satu kelompok. Nah, tolong nanti ketua kelasnya membagi ya. Boleh nanti membaginya mandiri boleh, atau nanti dibagi ketua kelasnya boleh. Pokoknya nanti hasil pembagian kelompok yang ada 12 kelompok ini tolong nanti dikirimkan ke saya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti tolong teman-teman mendeskripsikan kondisi ecoregion berdasarkan pusat pengelolaan ecoregionnya. Jadi untuk kelompok 1 dan 7, nanti membahas untuk pusat pengelolaan ecoregion yang di Sumatera. Kelompok 2 dan 8 nanti membahas pusat pengelolaan ecoregion yang Kalimantan. Kelompok 3 dan 9 membahas yang pusat pengelolaan ecoregion Sulawesi. 4 dan 10 membahas tentang pusat pengelolaan ecoregion Maluku, dan 5 dan 11 membahas tentang pusat pengelolaan ecoregion Papua, dan 6-12 membahas tentang pusat pengelolaan ecoregion Bali dan Nusa Tenggara. Nah, nanti teman-teman dari tiap kelompok itu tolong nanti sudah ada kelompok 1 dan 7 membahas ini sudah ada pembagiannya, dan nanti tolong teman-teman mendeskripsikan semua kondisi ecoregion yang ada di Sumatera, Kalau dapat Kalimantan, yang mendeskripsikan ecoregion yang ada di Kalimantan berdasarkan apa yang sudah saya terangkan tadi. Jadi harus mendeskripsikan kondisi sumber daya udara, sumber daya airnya dideskripsikan, sumber daya apa itu lahannya dideskripsikan, hayatinya dideskripsikan, manusianya juga dideskripsikan semua. Dan harus ada tabelnya seperti tadi. Selain tabel ada deskripsinya. Dan nanti teman-teman nanti harus mempresentasikan ini masing-masing kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok harus presentasi, menjelaskan hasil kajian deskripsinya itu bagaimana. Nanti dijelaskan menggunakan secara online ya. Tapi walaupun secara online nanti kita menggunakan Zoom atau dengan Google Meet. Bagaimana kondisi ecoregion di Sumatera, bagaimana kondisi ecoregion di Kalimantan, bagaimana kondisi ecoregion di Sulawesi, nanti mohon bisa dijelaskan. Atau bagaimana yang kondisi pusat pengelolaan ecoregion Jawa. Nah, untuk yang pusat pengelolaan ecoregion Jawa nanti insya Allah akan coba saya terangkan, sehingga teman-teman ada gambaran, oh kira-kira seperti ini loh cara menerangkan atau menjelaskan
kondisi atau zona ecoregion yang ada di Jawa itu seperti ini, sehingga teman-teman bisa buat untuk yang di wilayahnya masing-masing secara berkelompok. Jadi nanti teman-teman yang harus dilakukan adalah membuat presentasi dan juga menulis dalam bentuk Word yang berisi tentang deskripsi kondisi ecoregion yang ada, semua ecoregion yang ada di Sumatera. Kalau yang dapat kelompok Sumatera, semua kondisi ecoregion yang ada di Kalimantan kalau dapat Kalimantan, dan seterusnya seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti segera teman-teman bisa membagi kelompoknya. Ketua kelasnya nanti bisa mengirimkan ke saya, dan insya Allah nanti di minggu ini kita akan melakukan kuliah secara daring ya, daring secara sinkron nanti menggunakan platform Google Meet insya Allah. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, mohon nanti bisa bertanya saya langsung melalui forum diskusi atau melalui WA, atau nanti kita saat daring melalui sesi sinkron boleh. Terkait nanti pembagian kelompok juga mungkin akan saya lebih detail terangkan di situ. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ke-7 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.